Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan ketiga mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi, kalau kemarin kita membahas tentang berpikir deduktif, kita untuk pertemuan sekarang kita akan mulai membahas tentang berpikir induktif. Jadi, kebalikan dari deduktif. Nah, eh, penalaran induktif ini menurut Sutter dan Peirce, ini dalam Sofifah, penerjemahnya tahun 2007 halaman 14. Ini penalaran induktif adalah cara menarik kesimpulan dari bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat khusus. Jadi kejadian umum itu seperti apa? Nanti kita cari pendapat per orang-orang, per khusus-khususnya gitu ya. Nah, kalau khusus itu berbeda lagi. Pendapat orang setiap ini lalu nanti disimpulkan eh, kesimpulannya itu seperti apa. Nah, kalau ini biasanya induktif ini lebih kepada pemberitaan secara umum kesaksian gitu ya. Nah, terus bentuk penalaran induktif ini pertama ada generalisasi, ya, terus ada analogi dan ada hubungan kausal. Nah, kalau yang kemarin itu dalam deduktif itu ada silogisme, ada premis mayor, ada premis minor, ada kesimpulan. Nah, di induktif itu ada pola induksi ilmiah dan kausalitas. Nah, ini kita akan membahas. Nah, ini yang kemarin juga sama ya. Apa itu penalaran, apa induktif dan deduktif. Nah, induktif ini adalah cara mempelajari suatu yang bertolak ya, dari hal-hal peristiwa yang untuk menentukan hukum-hukum yang umum. Jadi kadang-kadang untuk hukum yang umum seperti itu lalu ditanya kepada individu-individu khusus. Nah, penalaran secara induktif ini mulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatasnya dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum ya. Jadi kalau ada sebuah kejadian ditanyakan kejadian kepada beberapa orang. Ini kejadian seperti apa, seperti apa, seperti apa. Lalu ditariklah sebuah kesimpulan secara umumnya gitu ya. Seperti itu. Atau contoh seperti ini ya. Dalam sebuah apa ya, sebuah mm, pertandingan, ya, sebuah pertandingan. Nah, pertandingan ini seru atau kurang seru? Ya, mungkin nanti akan ditanyakan kepada beberapa penonton. Katanya ada yang kurang seru, ada yang seru, ada yang seru, ada yang seru. Lalu ketika ditarik kesimpulan, banyak orang yang bicara itu seru, ya, maka bisa ditentukan ternyata pertandingan ini seru gitu ya. Dan mungkin hal yang lainnya mungkin bisa disimpulkan lah ya, bisa diumpamakan. Itu berpikir induktif. Nah, berpikir induktif ini ada beberapa hal yang dilakukan. Ini ada generalisasi, ada hipotesis dan teori, ada analogi, ada hubungan kausal, dan ada induksi induktif dan metode eksposisi. Nah, yang pertama kita akan bahas dengan generalisasi. Jadi generalisasi itu penjentrian gitu ya. Nah, generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang punya sifat tertentu atau mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Jadi, dari jumlah fakta atau gejala kasus yang diamati atau ditarik kesimpulan dari beberapa bagian dari seluruh gejala yang diamati gitu ya. Jadi dari bagian ini apa, bagian ini apa gitu. Jadi digeneralisasikan, di susun, dijentrekan, di apa ya, di lebih supaya lebih detail gitu ya. Nah, jadi contohnya murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Contoh satu. Murid perempuan pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Maka semua murid pergi ke sekolah memakai seragam seragam sekolah. Gitu ya. Nah, itu generalnya. Ya. Nah, contoh yang kedua ini jika dipanaskan besi memuai. Jika dipanaskan tenaga memuai. Jika dipanaskan emas memuai. Nah, tiga benda ini adalah termasuk logam. Maka ketika digeneralisasikan, jadi jika dipanaskan logam akan memuai di sana. Gitu ya. Nah, jadi sahih atau tidak sahihnya simpulan dari generalisasi itu ada beberapa hal. Ya. Yang pertama ada data yang harus menandai ya, atau memadai jumlahnya. Ya. Jadi tidak boleh satu dua yang ya semakin banyak semakin bagus sebenarnya gitu ya. Jadi semakin banyak data semakin banyak orang-orang atau individu atau hal-hal yang diteliti, maka kesimpulan itu akan semakin tajam. Nah, jadi makin banyak data dipaparkan, maka makin sahih simpulan yang diperoleh. Terus, data ini harus mewakilkan keseluruhan dari data yang sama. Jadi itu dihasilkan simpulan yang sahih. Jadi yang tadi disebutkan itu
harus pertanyaan atau data yang sejenis. Jadi kalau seandainya pertanyaan tentang pertandingan bola ya tentang bola semua gitu. Jangan ada pertanyaan tentang pertandingan lain. Jadi nanti tidak bisa digeneralkan gitu ya. Nah, karena beda kecuali kalau seandainya di satu jenis kelas kan pertandingan bola ya, tetap ada bola voli, ada bola basket ya. Jadi beda lagi dengan badminton. Nah, itu harus jenis per jenis gitu ya. Nah, hampir sama seperti tadi ya, ada logam dengan logam yang lainnya gitu ya. Nah, terus ada beberapa pengecualian yang perlu diperhitungkan karena data-data yang mempunyai sifat khusus dan tidak dapat dijadikan sebuah data ya. Nah, analogi. Nah, ini analogi ini perumpamaan ya kalau mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari diumpamakan ya. Jadi analogi adalah penarikan-penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama gitu ya. Jadi tidak boleh dua hal yang berbeda. Jadi apple to apple ya harus sama ya. Jadi pembandingan yang sama ya. Nah, contohnya Nina adalah lulusan Akademi A. Nah, Nina menjalankan tugasnya dengan baik. Ali adalah lulusan Akademi A. Oleh sebab itu Ali menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Nah, jadi analoginya dari mana? Analoginya dari akademi A di sana. Nah, hampir sama seperti yang deduktif. Nah, ada beberapa contoh paragraf analogi. Nah, ini kita bacakan saja. Jadi kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal tanaman baik dengan cara menanam dan merawatnya dalam tanaman gitu ya. Nah, pada dasarnya proses merawat tanaman ya eh, ini sama dengan proses merawat anak dalam keluarga. Nah, di perumpamaan gitu ya antara tanaman dan anak perawatannya itu sama-sama harus diperhatikan. Nah, itu perumpamaan. Nah, keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada tanaman diperlukan keterampilan mengolah tanah, gitu ya, memberi pupuk, memberi perhatian khusus, yaitu menyiram eh, tepat waktu agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan merawat anak. Jadi diperlukan kemampuan memberi makanan, gizi, gitu ya, menentukan kepribadian serta perhatian khusus, yaitu memberi kasih sayang, ya, agar kelak anaknya tumbuh dengan sehat, cerdas dan bermoral baik, gitu ya. Nah itu perumpamaan, jadi paragraf analogi. Nah ada beberapa jenis analogi. Nah ini analogi induktif. Jadi analogi induktif ini analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Jadi kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama ini terjadi juga pada fenomena kedua. Jadi contohnya Nini terpaksa dicutikan dari Universitas Gunadarma karena terlambat ngisi KRS. Nah, Tria juga akan dicutikan ya, dari Universitas Gunadarma karena Gunadarma jika dia terlambat mengisi KRS itu. Jadi hal yang terjadi kepada Nindi itu akan terjadi juga pada Tria ya. Jadi diumpamakan Tria itu akan mengalami hal yang sama seperti Nindi ya. Kalau terlambat ngisi KRS seperti itu ya. Itu analogi ya. Jadi supaya apa? Supaya lebih menjelaskan lebih jelas gitu ya. Lebih kepada pengalaman. Terus itu analogi induktif. Nah, terus ada analogi deklaratif. Nah, kalau deklaratif itu yang merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau yang masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Jadi contohnya metode pengajaran yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa harusnya memiliki waktu yang efektif. Ini pemberian materi kepada mahasiswa sebaiknya sesuai dengan kapasitas mahasiswa. Sejauh mana mahasiswa dapat menampung materi yang diberikan gitu ya. Nah, sama halnya dengan ember yang terus-menerus diisi. Pada akhirnya akan tumpah jika terus-menerus diisi dengan air gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada waktunya berhenti gitu ya. Jadi kalau seandainya kadang-kadang ya seperti kenapa saya untuk ngajar tidak terlalu lama gitu ya. Karena kalau lama-lama ya kadang-kadang sudah buyar konsentrasi ya. Karena kalau menurut penelitian itu pendidikan apalagi di Finlandia gitu ya, itu belajar itu ya maksimal itu 45 menit ya. Nah, terus tujuan penalaran secara analogi. Nah, ini ada tujuan penalaran analogi dilakukan dengan meramalkan kesamaan. Terus ada juga analogi ini digunakan untuk menyingkap kekeliruan dan analogi juga digunakan untuk menyusun klasifikasi. Nah, terus ada hubungan
kausal gitu. Jadi itu di fungsi-fungsi analogi seperti itu. Nah, ini akan berbeda lagi. Jadi kalau analogi itu perumpamaannya supaya hal itu dialami oleh orang lain gitu ya, atau seandainya hal itu dialami oleh orang lain, mereka akan jelas gitu ya. Atau supaya hal yang samar yang tidak pernah eh, terbayangkan tapi bisa dibayangkan. Contohnya seperti apa? Analogi itu gerhana bulan. Nah, gerhana bulan kan kalau digambarkan tidak mungkin kelihatan secara langsung kecuali kita di luar bumi dan bulan. Tapi kalau dianalogikan menggunakan alat praktek fisika gitu ya. Jadi ada center, ada bola gitu ya. Bolanya ketutup bayangan bola yang lainnya, maka itu sama saja dengan analogi. Jadi perumpamaan bumi dan bulan ketika terjadi gerhana itu seperti itu gitu ya. Jadi supaya lebih kepada menjelaskannya itu analogi. Nah, terus ada hubungan kausal. Nah, ini ada hubungan adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Jadi ada hubungan sebab akibatnya. Jadi hubungan kausal ini ada 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama ada sebab akibat. Jadi sebab akibat ini berpola pada A menyebabkan B. Terus ada juga akibat sebab. Jadi peristiwa sebab merupakan sebuah simpulan. Terus juga ada akibat-akibat. Nah, akibat-akibat ini dari akibat ke akibat yang lain, ya. Jadi seperti domino gitu ya, tanpa menyebutkan sebab dulu. Ya. Jadi lebih kepada dari akibatnya gitu ya. Jadi ada turunan dari akibat menimbulkan sebuah masalah yang baru gitu ya. Jadi menimbulkan akibat kedua gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh sebab akibat. Teh, gula, garam menyebabkan kedatangan semut. Ya. Nah, ini terus gula, lada, bawang menyebabkan kedatangan semut. Nah, jadi jika disimpulkan gula menyebabkan kedatangan semut. Ya. Nah, contoh sebab akibatnya apa? Yuni pergi ke dokter karena sakit gitu ya. Nah, itu karena Yuni sakit, Yuni pergi ke dokter. Nah, ini ada sebab akibatnya ada gula, ada semut gitu ya. Jadi kalau seandainya kita menaruh teh, gula, garam, semut tetap datang. Terus kita menaruh gula, lada, bawang, semut juga tetap datang. Ternyata semut datang itu bukan karena bawang, bukan karena lada, ya. Bukan karena garam, bukan karena teh gitu ya. Jadi meskipun tehnya tidak ada dan garamnya tidak ada, atau lada dan bawangnya tidak ada, tapi gula tetap ada, semut juga tetap datang gitu ya. Jadi gula itu akan menyebabkan kedatangan semut gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi sebab akibat Yuni pergi ke dokter karena sakit. Nah, sebabnya sakit, akhirnya pergi ke dokter ya. Nah, contoh paragraf sebab akibat. Nah, ini harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Jadi kenaikan harga itu disebut dengan tersebut mencapai 2 kali lipat dari harga semula. Nah, beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lainnya menaikkan harga dagangannya gitu ya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kos dan para perantau terutama di kota-kota bertambah bertambah besar ya. Nah, ini harga beras ya, bukan harga besar. Harga beras ini mahal. Nah, karena mahal ya sebabnya harganya mahal gitu ya. Kenaikan harga-harga tersebut eh, bisa mencapai 2 kali lipat. Maka warung juga kan akhirnya banyak yang gulung tikar. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang membeli gitu ya, karena terlalu mahal gitu ya. Terus ya karena naiknya bahan pokok yang tadi, ya biaya hidup anak kos juga kan semakin tinggi ya. Karena tidak cukup untuk makan juga tidak cukup. Akhirnya bertambah mahal ya. Jadi ada sebab akibat. Ya. Terus ada contoh paragraf akibat sebab. Ini sebaliknya. Akibat sebab. Jadi mereka kini mendekam di penjara. Pertama, mereka mabuk-mabukan di tempat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Ketiga, mereka membunuh orang secara membabi buta. Terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Nah, itu sebab-sebab mereka di penjara seumur hidupnya. Jadi, akibat-akibat yang mereka timbulkan akhirnya berbuah menjadi sebab mereka di penjara ya. Itu seperti itu. Jadi, itu kebalikan dari yang tadi ya. Nah, terus ada juga akibat-akibat. Nah, akibat-akibat ini
Ketika pulang dari pasar, Ibu Mirna melihat tanah di halaman becek. Ibu langsung menyimpulkan bahwa kain jemuran di belakang rumahnya pasti basah gitu ya. Nah, meskipun melihat airnya ada di genangan di halaman ya, tapi bisa disimpulkan akibat dari hujan gitu ya. Akibat dari hujan itu becek. Nah, akibat dari hujan juga pasti jemuran yang dia jemur pasti akan basah gitu ya. Itu akibat-akibat di sana. Nah, terus ada hipotesis. Nah, ini hipotesis yang baik. Ini harus menyatakan bentuk pernyataan deklaratif. Hipotesis berisi pernyataan hubungan antara paling sedikit dua variabel, terus dengan fakta-fakta gitu ya. Dan sampai yang spesifik. Ini data yang kemarin ya, slide yang kemarin. Nah, hubungan hipotesis dan teori. Nah, ada hipotesis dan teori. Jadi hipotesis ini merupakan suatu jenis proposisi ya. Jadi ada hubungannya dengan sebuah berpikir deduktif. Nah, hipotesis ini yang dirumuskan sebagai jawaban relatif dalam suatu masalah kejadian diuji secara empiris, gitu ya. Jadi sebagai suatu jenis proposisi. Nah, umumnya hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang di dalam pernyataan-pernyataan hubungan tersebut telah diinformasikan dalam kerangka teoritis. Nah, hipotesis ini diturunkan atau bersumber dari teori yang ditinjau literaturnya gitu ya, yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu teori yang tepat akan menghasilkan hipotesis yang tepat untuk digunakan sebagai jawaban sementara gitu ya, atas masalah yang diteliti dan dipelajari ya, dalam penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif, ini penelitian menguji teori dan menguji teori tersebut, peneliti juga menguji hipotesis yang diturunkan dari teori tersebut ya. Nah, jadi ada hubungan kausal dan analogi. Jadi, nah, analogi ini ada penurunannya, ada analogi induktif dan analogi deklaratif. Sedangkan hubungan kausal ini yang tadi ada sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Ya. Nah, pertama yang tadi ada hipotesisnya. Hipotesis ini adalah sebuah dugaan. Ya. Dugaan. Nah, kalau yang sebelumnya hubungan dan hipotesis dan teori, ya, kita akan membahas hipotesis dulu. Nah, pertama, hipotesis. Apa itu hipotesis? Jadi hipotesis adalah dugaan, jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang dirumuskan, gitu ya. Jadi perkiraan, ya, masih perkiraan. Jadi hipotesis yang terlahir dari teori atau suatu pengalaman yang empiris. Jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B, maka hipotesis A berpengaruh terhadap B, gitu ya. Jadi contohnya api itu berpengaruh pada bensin. Nah, hipotesis ya, hipotesis. Maka apakah api berpengaruh kepada minyak yang lain? Nah, contohlah maksudnya minyak tambang gitu ya, bukan minyak yang lain. Apakah berpengaruh kepada minyak tanah atau tidak gitu ya. Nah, itu hipotesis. Jadi ada sebab akibat juga ya, hampir sama ya. Nah, terus di dalam landasan untuk menyusun hipotesis penelitian, yang pertama misalnya teori dinyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja. Ini biasanya judul-judul seperti ini, judul-judul untuk mahasiswa FISIP ya. Maka hipotesis ini adalah ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Ini bunyi hipotesis, ini sama seperti dinyatakan sebuah teori tersebut. Nah, acuan untuk membahas sebuah penelitian, misalnya dari sebuah penelitian telah dilakukan bab 4 skripsi. Diperoleh hasil bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja, maka membahas penelitian ini adalah dikaitkan dengan teori bab 2 skripsi gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau di informatika juga sama ya. Teori-teori tentang apa gitu ya, tentang web, tentang multimedia gitu. Lalu menjadi acuan sebuah penelitian. Nah, teori ini adalah ketika ada teori, contohlah ternyata bisa membuat marker dalam AR gitu ya. Nah, ada hipotesisnya gitu ya, ada penelitian yang pernahnya. Lalu dibuat teori bagaimana kalau membuat hal yang baru dari AR. Nah, lalu akhirnya dibuat yang baru gitu ya. Jadi teori ini adalah sebuah pemikiran pengenalan yang bisa juga penelitian yang telah diakui kebenarannya secara ilmiah gitu ya. Dan dapat dipercaya atau untuk menerangkan fenomena yang ada gitu ya. Itu teori. Nah,
Ada beberapa fungsi teori. Yang pertama menjelaskan hakikat dan makna suatu yang diteliti. Misalnya jika peneliti yang dikaji adalah motivasi, maka untuk mengetahui dan menjelaskan tentang motivasi tersebut dapat dilihat dari teori. Terus menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan yang lainnya. Contohnya misalkan menjelaskan hubungan motivasi dengan prestasi kerja. Ya. Nah, ada beberapa sumber teori. Ini yang biasanya kalau membuat sebuah jurnal gitu ya, atau membuat sebuah apa, ya pasti hal-hal ini sering dipakai. Teori itu daftar pustakanya apa gitu ya. Bisa berupa jurnal, proceeding gitu ya, atau buku teks dan yang lain-lain gitu ya. Bisa dari situs gitu. Tapi kalau dari situs itu harus yang terpercaya sih. Usahakan dari situsnya itu bersumber dari jurnal mana gitu ya. Jadi jangan sampai untuk aturan sekarang jangan sampai membuat daftar pustaka yang berasal dari situs, apalagi situsnya memang tidak resmi gitu ya. Jadi usahakan itu dari jurnal. Biasanya situs juga memang referensinya dari beberapa jurnal ya. Nah, terus ada pengertian eksposisi. Nah, ini kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris yang berarti membuka atau memulai. Nah, ini karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk uh, utama untuk memberitahu, mengupas atau menguraikan atau menerangkan sesuatu. Nah, dalam karangan eksposisi, masalah yang dikomunikasikan terutama adalah sebuah informasi. Nah, hal-hal yang dikomunikasikan dalam eksposisi ini ada beberapa hal. Yang pertama ada data faktual. Jadi misalnya eh, tentang suatu kondisi yang benar-benar terjadi atau sifat historis ya, tentang bagaimana sesuatu. Misalnya suatu mesin bekerja tentang bagaimana suatu operasi yang dikenalkan gitu ya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pengembangannya gitu ya. Terus mesin yang terbaru itu seperti apa, yang dulunya mungkin karbu sekarang injeksi gitu ya. Itu atau mungkin juga dulu menggunakan komputer grafik ini dengan sekarang yang dengan spek yang lebih tinggi atau yang lebih terbaru faktualnya. Nah, terus suatu analisis atau suatu penafsiran yang objeknya terhadap suatu perangkat dan fakta. Nah, terus berupa fakta juga tentang seorang yang berpegang teguh pada suatu pendirian khusus. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi. Nah, ada beberapa langkah penyusunan kerangka eksposisi. Yang pertama, menyusun topik karangan. Nah, kalau yang namanya membuat sebuah jurnal, membuat sebuah karya ilmiah ini sebenarnya tidak akan beda jauh, tidak akan jauh-jauh dari yang namanya karangan, ya, atau menyusun sebuah kata-kata. Nah, hal-hal meskipun di dalam tata tulis ilmiah memang ada hubungan logika matematika atau ada hubungan tata bahasa ya. Nah, ini memang beberapa gabungan supaya apa ketika menulis sebuah jurnal itu langkah-langkah kata-katanya itu memang tersusun dengan baik gitu ya. Nah, terus menentukan tujuan penulisan, merencanakan pemaparan dengan membuat kerangka dan tersusun dengan rapih gitu ya. Jadi sesuai dengan urutannya. Nah, ada beberapa teknik pengembangan eksposisi. Yang pertama ada teknik identitas. Nah, ini teknik identitas ini lebih kepada berusaha menyebutkan ciri-ciri unsur atau membentuk suatu hal dan objek gitu ya. Sehingga pembaca dapat mengenal objek dengan tepat dan jelas. Jadi contohnya ini suatu yang diidentifikasi dapat bersifat fisik, konkret ya. Dan duka dapat juga bersifat non fisik atau abstrak ya. Contohnya mungkin kalau dalam informatika itu identifikasi dari sebuah alat. Nah, alatnya itu ya tempat pengisian ya, tempat pengisian data atau tempat penyimpanan data dan sebagainya. Baik itu bisa hard disk, bisa MMC, bisa SSD gitu ya. Nah, terus itu yang secara fisik ya. Nah, ada lagi yang secara non fisik mungkin seperti software gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih kepada identifikasi. Nah, terus ada teknik perbandingan. Nah, ini teknik perbandingan yang mungkin sudah tidak asing ya. Nah, BD perbandingan ini yaitu cara mengemukakan uraian yang membandingkan antara hal yang kita tulis dengan suatu yang lain. Jadi perbandingan ini dilakukan dengan menunjukkan persamaan-samaan atau perbedaan-perbedaan. Biasanya komparasi ya. Kalau kemarin dibahas itu komparasi. Contohnya membandingkan langsung dan membandingkan persamaan dan perbedaan secara langsung. Atau membandingkan analogi, menyamakan hal yang kita bandingkan dengan hal yang lain. Atau membandingkan kemungkinan. Ya. Nah,
mengemukakan bagaimana suatu yang mungkin bisa terjadi dalam suatu yang lain berkaitan. Jadi contohnya bagaimana menghentikan kebiasaan merokok. Nah ini perbandingannya apa gitu ya. Nah, mungkin dibandingkan rokok itu seolah-olah uang gitu ya pembandingannya, atau mungkin juga seolah-olah membakar uang, atau mungkin eh, rokok itu apa gitu ya. Membandingkan seolah-olah di dalam bungkus rokok itu banyak penyakit, banyak apa, itu perbandingannya. Kalau merokok ya mungkin akan apa ya akan dapat kena serangan jantung atau apa gitu ya. Itu hal-hal yang memang teknik perbandingan. Nah, terus ada teknik ilustrasi, ini berusahanya menunjukkan contoh-contoh nyata. Nah, ini baik contoh yang pengertian konkret maupun contoh yang menggambarkan abstrak. Contohnya literasi mengkonkretkan sesuatu. Nah, itu ilustrasi ya, seolah-olah ya. Jadi, tapi bisa disampaikan di sini. Nah, ada juga klasifikasi. Nah, ini klasifikasi ini lebih kepada apa ya? Pemecahannya. Pemecahan atau penguraian. Contohnya mengklasifikasi ayam. Nah, ini maka ayam ini kan ada ayam Bangkok, ayam Jawa, ayam Longhorn gitu ya, ayam kate, ayam sayur banyak ya. Jadi ada beberapa teknik klasifikasi ini. Pertama harus terdapat ciri-ciri menonjol. Jadi merangkum dari semua objek ya. Jadi ada meskipun satu jenis tapi harus ada ciri yang berbeda gitu ya. Logis dan konsisten, bersifat menyeluruh ya, dan harus selektif gitu ya. Makanya ciri-ciri ayam di sini kan beda-beda. Ayam Bangkok seperti ini, ayam Jawa seperti ini, ya, ayam Longhorn seperti ini, ya. Terus ayam sayur seperti ini gitu ya. Itu klasifikasi. Nah, terus ada teknik definisi. Nah, ini teknik definisi ini secara umum definisi ini adalah sebuah eksposisi terhadap arti kata atau pemakaian bahasa yang biasanya membatasi arti kata dalam bahasanya. Jadi semakin jelas pembatasan arti, semakin baik juga penulisan pada pembacaan. Jadi contohnya sinonim disebut sebagai definisi nominal, mencari sinonim kata tersebut. Nah, itu sinonim ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia sudah tidak asing ya. Kalau dulu sudah pernah belajar bahasa Indonesia ya, pasti ya sudah asing. Terus ada definisi formal, menjelaskan suatu secara singkat, biasanya didefinisikan suatu kalimat yang jelas. Ada definisi luas, ini lebih kepada suatu hal yang kadang-kadang belum cukup, tapi definisi formal ini harus diperluas ya. Jadi formal belum cukup maka diperluas. Nah, terus ada teknik analisis, ini merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Ya. Suatu pokok masalah dipecahkan menjadi bagian-bagian logis, menjelaskan suatu, memberi keterangan dengan suatu yang mengembangkan gagasan. Nah, analisis proses pertama memaparkan proses tentang bagaimana bekerjanya sesuatu. Nah, terus ada analisis sebab akibat juga. Nah, jadi kira-kira suatu itu bekerja seperti apa? Terus sebab akibat, kenapa bisa bekerja seperti ini? Ya. Contohlah analisis proses-proses sebuah baling-baling apa ya, baling-baling kipas bisa berputar. Dianalisis prosesnya. Ini prosesnya seperti apa? Apakah ada apanya gitu ya? Lalu sebab akibatnya. Sebab akibatnya ada listriknya, ada magnetnya gitu ya, ada kumparannya gitu ya, menyebabkan sebuah gaya Magdan gitu ya saling bertolak ya. Terus dianalisis bagiannya. Nah, ini bagian-bagian yang tadi ya. Jadi dianalisis sehingga berdasarkan aspek yang berbeda. Lalu fungsional. Jadi lanjutan dari analisis tadi, bagian-bagian yang saling berkaitan dengan objek. Jadi fungsi-fungsinya ya. Nah, terus ada perbedaan argumentasi dan eksposisi. Nah, ini yang terakhir mungkin ya. Nah, ada persamaan. Kalau persamaan ada antara argumentasi dan eksposisi. Eksposisi dan argumentasi sama-sama menjelaskan pendapat, ya, gagasan gitu ya. Kalau dan eksposisi ini terus sama-sama juga memerlukan fakta yang diperkuat dengan angka, peta, grafik dan gambar ya. Terus sama-sama memerlukan analisis sintetis ya atau pembahasan dan sama-sama ide atau pemahaman atau sikap. Nah, perbedaannya kalau argumentasi dan eksposisi, kalau eksposisi ini hanya menjelaskan, memberikan informasi, sedangkan argumentasi ini lebih kepada mempengaruhi pembaca. Jadi ada suatu tujuan tertentu ya. Nah, eksposisi ini menggunakan grafik ya. Grafik, gambar hanya untuk informasi, sedangkan argumentasi ini bersifat membuktikan sebuah kebenaran ya. Kebenaran dari sebuah teori. Nah, terus pada bagian akhir karangan, eksposisi hanya menjelaskan kembali, sedangkan argumentasi ini biasanya simpulan. Jadi dalam sebuah jurnal biasanya kan ada sebuah simpulan dari sebuah
Ya, dari sebuah argumentasi yang Anda buat. Jadi, argumentasi identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dari mulai masalah sampai solusi, akhirnya bisa disimpulkan apa solusi dari masalah tersebut. Nah, itu simpulan. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.